Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lena, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik. Kata dokter apa? Kalau kata dokter sih, apa sih namanya, kalau penyakit dalamnya nggak ada. Ya, cuman kalau misalkan halusinasi gitu harus kontrol tiap minggu. Terus mentalnya gimana kata dokter? Nggak dikasih tahu sih. Soalnya kok cepet banget, cuman jeda 2 hari doang langsung keluar. Apa hasilnya? Nah, sedangkan hari ini kan hari Minggu ya. Hari ini hari Minggu, jadi hasil medis belum bisa keluar, baru bisa keluar di hari Senin gitu. Makanya aku bingung. Pas dapat info Lena itu keluar dari rumah sakit, kok sudah keluar gitu, hasil medisnya apa? Sudah tanya sama perawat, tetapi perawat tidak bisa memberikan memberikan penjelasan lah ya, memberikan penjelasan, karena yang memiliki hak penjelasan adalah pihak dari dokter gitu. Sedangkan baru hari Minggu, baru besok kita ketemu sama dokternya gitu. Itu obatnya apa Mbak Putih? Dia cuma ada satu obat anti depresannya. Obat buat halunya cuma satu. Ini untuk dia kan waktu pas kita di IGD kan dia muntah. Iya. Itu kan lemas, pingsan. Nah, ini obat-obat yang untuk Lena nambah darah gitu. Oke, jadi diberikan informasi juga pada saat Lena perawatan ya Mbak ya. Iya. Perawatan masuk ke rumah sakit, jeda nggak lama itu dia keluar darah lagi. Keluar darah lagi, pingsan, terus Pingsan. keluar darah udah dari mulut. Dan hidung ya. Jadi buat kalian, kemarin kan aku sempat sebentar live di TikTok gitu. Aku sih nggak expect bakal banyak yang nonton, tembus sampai 40.000. Disangkanya ini bercanda atau ini bohongan. Guys, ini beneran ya. Karena Lena ini aku kenal sekitar 2 tahun yang lalu ya. Iya. 2 tahun yang lalu. Karena Lena itu dulu pernah diobatin sama Panglima Langit. Sama kayak gitu juga, keluar dari mulutnya. Dan waktu itu udah sempat dibersihkan juga sama Pak Ustadz Mukron, itu sekitar kayak setahun yang laluan gitu. Nah, ini aku dapat info dari keluarganya semenjak melahirkan Lena jadi agak berbeda atau berubah. Kenapa Lena, boleh cerita nggak? Mungkin ini ya gara-gara omongan orang mungkin. Iya, kan aku ngurus bayi kan. Terus kayak anak aku kan sering sakit-sakitan gitu. Tunggu, Lena nikah bulan Oktober. Iya. Terus udah gitu kan anaknya sering sakit-sakitan, sering kena dehidrasi. Nah, terus adalah beberapa orang yang ngomong kayak, udahlah si Kalisa mah katanya nggak usah punya anak lagi, nggak becus ngurus anak, katanya gitu. Terus gini, suami aku semenjak nikah sama aku katanya jadi nggak keurus, katanya gitu. Mending udahlah tinggalin aja gitu. Jadi mungkin ke aku kayak kepikiran terus gitu. Terus juga kan waktu pas lagi hamilnya kan sering masuk rumah sakit kan aku. Nah, terus kayak apaan sih, nikah sama orang yang sering sakit-sakitan katanya. Terus pas anak aku sering sakit-sakitan, nah ada yang ngomong kayak gini, pantas aja anaknya sering sakit-sakitan, orang mamanya aja sering sakit-sakitan, penyakitan. Gitu. Jadi ke aku tuh kayak kepikiran terus. Udah gitu doang Tapi sih. suami kamu kan tahu dari awal kalau kamu emang Iya, tahu. gitu. Cuman ke akunya yang kayak apa sih? Jadi beban pikiran, kayak mikir, iya juga ya, dia kayaknya kasihan deh nikah sama gua, nggak pernah, maksudnya kayak bolak-balik ke rumah sakit terus gitu. Terus kondisi anak kamu sekarang gimana? Kalau sekarang kayaknya udah baik sih, udah sehat.
Kemarin kan sempat dirawat di rumah sakit ya? Iya. Itu mental kamu tambah down lagi? Iya. Di situ bener-bener nggak inget sama anak. Nggak mau ngurusinnya juga kayaknya. Iya. Makanya sekarang dirawat Sama tante. Tante ya? Iya, sama tante. Lan, mau tanya dong, ini kan suka banyak yang nanya, kamu kan suka keluar dari kepala, Iya. terus mulut, hidung, kuping, tangan, dan lain-lain. Itu gimana sih? Justru itu juga jadi beban pikiran aku, Kak. Aku suka mikir gini ya, kok ini maksudnya penyakit ini datang lagi, kok nggak pernah sembuh. Aku juga heran, itu datangnya dari mana? Datang tuh jadi kalau semisalkan aku tidur nih, terus pas bangun, pas kok kayak keringet pas ini udah datang. Terus tangan basah ternyata gitu. Irfannya udah berobat kemana-mana ya? Iya. Nah, banyak juga nih yang nanya sama aku kan, Tenovi ke Ustadz Faisal, nggak semudah itu Pulgoso. Kita juga udah coba menghubungi via DM, tapi kan kita nggak ada link atau channel gitu loh untuk ke sana. Kecuali kita memiliki link, kita bisa untuk akses menghubunginya atau buka pengobatan, alamatnya kita tahu gitu ya Mbak. Ya kita pasti akan datangin. Ini masalahnya kita nggak ada link, kita nggak tahu. Jadi mau menghubunginya gimana gitu. Sebenarnya pengen banget ngusahain yang namanya orang sakit, kita kenal gitu, mau banget ngusahain untuk sembuh. Tapi kita pun jujur memiliki keterbatasan ya Mbak. Gitu. Nah, terus kondisi anaknya sih alhamdulillah katanya sudah sehat setelah dirawat di rumah sakit ya? Iya. Dehidrasi ya katanya? Iya. Dehidrasi berat. Loh bukannya Lena, emang gak sih? Enggak keluar sama sekali. Karena stres ya? Iya. Jadi susu? Iya, susu formula. Terus kenapa bisa dehidrasi? Kurang tahu ya, kalau kata dokter sih katanya kayak botolnya itu kurang bersih. Ya, tapi dia nggak ada, ini sih katanya nggak ada alergi susu. Anaknya perempuan ya? Laki-laki. Oh, laki-laki. Sekarang umur? 3 bulan. 3 bulan. Nah kayak gitu, kemarin sih aku ngeliat ada perubahan dari Lena ya, kayak misalnya cara bicaranya jadi kayak anak kecil. Nah ini sih sekarang udah jauh lebih baik ya. Tapi sekali lagi jujur li aku penasaran sama hasil medisnya. Tapi emang kita nggak bisa memaksa pihak rumah sakit ya Mbak untuk memberikan hasil medisnya, karena emang Sabtu Minggu itu libur gitu. Mungkin besok kita akan follow up hasil medisnya seperti apa. Kalau misalnya hasil medisnya baik-baik aja, tidak ada gangguan, berarti ya Lena ini harus difokuskan untuk non medis. Non-medis berarti rawat jalan. Gimana kamu rasanya setelah keluar dari rumah sakit? Plong hati. Oh Tenang. ada dokter ya? Apanya? Cerita sama dokter nggak di sana? Enggak sih. Oh belum ketemu sesi dokter ya? Udah ketemu. Terus? Cuma ditanya semalam bisa tidur nggak gitu. Terus kayak masih ngelihat bayang-bayang apa enggak, ada yang bisikin apa enggak gitu. Terus Lena jawab apa? Aku jawab udah enggak sih, udah nggak sama sekali. Terus ditanya apa lagi? Udah gitu doang. Nggak kayak terkait gimana perasaan kamu hari ini? Oh iya. Itu pasti ditanya. Iya. Terus aku jawab dibilang seneng ya enggak ya kan karena di rumah sakit kan. Terus kalau dibilang sedih iya. Terus kan ditanya kan kenapa. Terus aku bilang yang tadi aku ceritain, yang masalah aku sering kayak dapat omongan ini itu. Terus kata dokternya kalau boleh dia saran jangan dengerin apa kata orang. Katanya dalam rumah tangga kan isinya cuman anak, istri sama suami katanya. betul. Iya. Udah gitu doang.
Ada lagi nggak yang membebani kamu selama ini? Udah nggak ada sih, itu doang kayaknya. Itu doang yang bikin Iya. kamu jadi beban, kesal gitu. Iya, ditambah kan kayak penyakit non medisnya kan kayak nggak hilang-hilang. Itu kamu nggak sama Capek. dokter? Apanya? Iya, Iya, soal ngomong. non-medis. Yang dia bilang dia mah kayak dokter ya, namanya juga kayak nggak percaya gitu. Oh gitu? Iya. Jadi pas kamu cerita gimana? Iya, dia bilang katanya masa sih katanya zaman sekarang masih ada kayak gitu katanya. Kata dokter. Iya. Terus kamu? Terus kata aku ya dibilang nggak percaya nyata, ya kan? Nah terus kata dokter cuman saranin minum obat rutin aja katanya gitu. Tapi itu antidepresannya cuma satu ya mbak? Cuma satu. Iya, setiap malam juga aku minum cuma satu doang obatnya. Siang-siang nggak pernah dikasih obat. Berarti masih ringan atau gimana mbak hitungannya? Ini kan sih teh cuma 3. Kalau misalkan dia berat itu kan dia sampai 4, 5. 6, kayak gitu. Oke. Ya udah berarti ini Lena sudah jauh lebih baik kondisinya ya mbak. Dan kita harap kedepannya nanti tambah lama tambah baik juga. Tapi kalaupun ada apa-apa mungkin orang tua bisa hubungin kita ya terkait Lena. Misalnya butuh bantuan apa-apa. Dan kalau mau nantinya di ruqyah kembali, nanti kita panggilin Pak Ustadznya gitu. Tapi semaksimal mungkin kita lakuin yang terbaik. Nah, kemarin itu sebenarnya rencananya Lena mau aku bawa ke rumah, tapi pihak dari keluarga kayaknya menginginkan untuk segera pulang ya Mbak. Makanya dia tanya terus, kapan Lena pulang? Terus ditanya juga tanggal 16 kan Lena ulang tahun katanya. Iya. Terus mau dijengukin ke rumah sakit, aku bilang nggak bisa Bu, karena posisi yang namanya rumah sakit itu sterilisasi, siapapun tidak bisa untuk menjenguk kecuali pada saat si orang ini udah mulai tenang, udah mulai dijenguk itu akan diinfo sama pihak rumah sakit. Tapi selama dia masih belum boleh dijenguk, kita nggak bisa untuk datengin. Aku jelasin kayak gitu. Kayaknya udah minta segera pulang sih. Jadi makanya ya nggak bisa kita bawa ke rumah guys gitu, karena Lena pun juga punya anak. Makanya sekiranya nanti apapun butuh bantuan, info aja. Nanti Mbak bilang keluarganya ya, info aja, nanti kita siap untuk bantu. Tapi ya nggak bisa untuk diinapkan karena alasan tadi tuh ya. Ada yang di ini nggak Lena? Kok Lena nangis? Kenapa? Kenapa ya? Kenapa? Kenapa? Hah? Kenapa? Sayang? Lena, Capek ya? kenapa? Cerita coba kenapa? Coba cerita dulu kenapa? Enggak, kayaknya tuh kayak tiap aku ulang tahun tuh kayak nggak pernah sembuh, Kak. Jadi kayak aku capek. Aku juga pengen sembuh. Kamu pengen sembuh tapi kondisinya yang kayak gini gitu. Iya, perasaan dari tahun ke tahun tuh kayak aku masih ngalamin penyakit kayak gini. Aku takut kayak anak aku udah gedenya kayak diledekin. Kayak, kok mau sih punya mama kayak gitu. Takut kayak gitu. Kamu jangan putus berdoa, terus berdoa. Nggak ada yang nggak mungkin ini. Ya. Semangat terus ya.
Kita selalu ada buat kamu kok. Makasih ya Kak, makasih banyak tahu udah nolongin. Sama-sama. Oke, guys, itu aja. Jadi kondisi Lena seperti ini. Yang kemarin bilang bercanda, ya semoga kalian, aku nggak sumpahin, tapi kalian bisa melihat nanti secara langsung kalau emang ternyata dunia ini tuh ada yang kayak gini. Gitu. Jangan pernah meremehkan orang lain, karena hal yang tidak terlihat itu dunia itu tuh ada. Itu kan sudah tercantum juga di hadis seperti itu. Jadi sehat-sehat untuk kalian semua, terus support keluarga kalian apabila ada yang sakit, ada yang mengalami hal seperti ini, karena support system itu paling penting dalam kehidupan seseorang yang sedang down mentalnya, gitu kayak Lena. Keluarga nomor satu. Kalau bukan keluarga siapa lagi? Kita keluarga harus mendukung, semangatin terus. Karena merasakan kayak gini kan nggak enak, jadi harus keluarga yang kayak ayo semangat, kita bisa ngelewatin ini semua, harus kayak gitu. Kalau keluarga cuek-cuek aja ya gimana, Lenanya juga mau sembuh gitu sampai kapan juga. Tapi aku percaya nggak ada yang nggak mungkin dunia ini, asalkan Lena mau terus berdoa dan mendekatkan diri sama Allah Subhanahu Wa Taala terus menerus tanpa ada lelah, tanpa ada capek. Waktunya kapan biar Allah yang menentukan, cepat atau lambat, tetapi mungkin nanti pada waktu yang tepat. Gitu ya Lena. Semangat. Oke, guys, mohon maaf aku nggak bisa antar karena ini hari Minggu, aku ada jadwal sama anakku mau ada les renang, aku harus temenin, itu pertama. Kedua, aku mau ada meeting juga hari ini sama pengacaraku, jadi aku nggak bisa antar, mohon maaf. Mungkin sama Mbak Uti dulu, karena besok kita juga ada kegiatan dari pagi untuk bantu orang gitu ya Mbak Uti ya. Salam sama keluarganya. Sekali lagi terima kasih banyak untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. There's something about your eyes, something telling me a story, telling me that all the love we had